Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil- Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pendidikan kesenian di pertemuan ketujuh. Dan sebentar lagi minggu depan kita akan menghadapi UTS. Seperti yang telah Bapak sampaikan, UTS untuk pendidikan kesenian ini yaitu memainkan salah satu alat musik ya, mau alat musik tradisional maupun nasional atau maupun modern. Oke, tolong dibuka videonya semua karena Bapak pengen menyapa kalian, pengen melihat keadaan kalian ya, supaya kelihatan sehat atau masih murung atau belum mandi ya. Nah, nggak apa-apa, yang penting semangat, tetap semangat untuk kuliah pagi ini. Udah 25 ya, mudah-mudahan yang lainnya masih bisa join. Untuk sekali lagi untuk UTS kita memainkan alat musik. Dan pertemuan sekarang yaitu kita membahas tentang musik ensemble. Ya. Siapa yang sudah tahu ensemble? Bukan ensemble. Nah, beda. Ensemble dan ensemble, beda itu. Kalau ensemble itu musik, memainkan atau menggabungkan berbagai macam musik. Kalau ensemble itu ada ensemble, nah beda. Itu buat nanti habis Jumatan. Ini calon-calon uhti yang soleha ya. Nanti siapkan makanan ketika suaminya pulang. Pindang, sayur asem, nasi anget, sama sambal. Nah, itu baru ensemble ya. Sekarang ensemble ya. Oke, Bapak akan nge-share nih tentang ensemble ini. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Nah, ensemble, bukan ensemble. Sekali lagi, apalagi sambal goang. Ini ada sedikit nuansa musik ya, biar kita. Tapi awas jangan terlelap tidur. Kedengaran musiknya? Iya, awas Bapak bercerita menjelaskan ensemble musik, ada musiknya, kalian kerek dan membuat pulau. Jangan. Ya. Jadi kalau cerita itu, kalau menjelaskan itu, kalau bahasa Inggrisnya ngabihun. Nah, tahu ngabihun? Ngabiwir dan ngahuntu kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Siap. Dengarkan, simak, ya. Tapi jangan terlena dengan suara Bapak dan suara musiknya. Ya. Ensemble itu berasal dari kata Prancis ensemble ya tulisnya. Ensemble yang berarti bersama-sama. Nah, jadi musik ensemble itu sebuah pertunjukan musik yang dimainkan secara bersama-sama. Tidak seorang. Nah, kalau seorang bukan ensemble ya, tapi memainkan musik secara bersama-sama dan menggabungkan alat musik secara bersama-sama. Boleh alat musik sejenis ataupun alat musik berbagai macam alat musik. Nah, itu untuk ensemble ya. Nah, di sini ada tentang jumlah pemain ensemble. Ada berbagai macam ensemble, ada ensemble kecil, ada ensemble sedang, ada ensemble besar. Ya. Di sini ensemble kecil itu misalkan bermain musik secara duaan, ya 2 orang atau 3 orang. Kalau sedang bisa 5 orang sampai 10 orang. Kalau ensemble besar, yaitu ensemble melibatkan semua. Di sini biasanya kita sering melihat pertunjukan musik orkestra. Oh, ada yang biola, ada drum, ada piano, trompet, bass, gitar. Nah, semua. Nah, itu dinamakan jumlah pemain ensemble-nya ensemble besar. Ya. Nah, alat musiknya pemain ensemble ini apa sih alat musik ensemble? Ada ensemble sejenis dan ensemble campuran. Kalau sejenis misalkan gini, murid-murid atau
kita sebagai mahasiswa memainkan semua pianika semua, meniup pianika. Nah, ya, memainkan pianika. Itu semua pianika semua. Nah, itu dinamakan ensemble sejenis. Ada juga alat musik ensemble campuran. Tadi yang Bapak sampaikan, ensemble campuran itu seperti orkestra, ya. Ada berbagai macam alat musik yang dimainkan. Bisa alat musik ritmis, melodis, dan harmonis dimainkan secara bersama-sama. Kalau alat musik sejenis, ensemble sejenis, ritmis saja, misalkan demo rampak kendang, memainkan kendang bersama-sama, jadi tidak bernada. Nah, terus kalau melodi bersama-sama, main gitar semua bersama-sama, ya. Kalau alat musik harmonis bersama-sama, piano, keyboard. Nah, itu sejenis. Kalau campuran berarti berbagai macam alat musik dimainkan secara bersama-sama. Itu ensemble, ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan alat musik melodis, harmonis, dan ritmis? Nah, siapa yang tahu dari pernyataan ini? Melodis ada recorder, pianika, ya, ada harmonis ada pianika, ada harmonika, ritmis ada drum set, triangle, ya. Apa? Silakan. Siapa yang mengetahui atau tentang alat musik melodis, harmonis, dan ritmis perbedaannya? Silakan, siapa? Setelah melihat dari contoh-contohnya. Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu tidak? Atau belum tahu? Nah, nanti Bapak jelaskan. Ini ya. Oh iya, Firda Tanjung gimana? Mau menjelaskan? Kalau melodis itu mungkin kayak untuk harmonis pengiringnya, kayak untuk pengiringnya. Kalau harmonis itu kayak apa ya? Kalau di piano itu kan ada kayak not-not gitu yang bisa kayak jadi bunyinya sendiri. Terus kalau ritmis itu kayak buat temponya, Pak. Tempo, ya. Bagus, hampir bagus. Yang lain? Silakan, yang lain. Ada yang menjelaskan tentang melodis, harmonis, dan ritmis. Itu hampir tepat ya. Bagus tuh. Siapa tadi yang menjawab? Nah, itu hampir tepat. Ya. Siapa yang lain yang mau menjelaskan? Melodis, harmonis, dan ritmis. Dan kalau musim hujan, tariris ya, jangan ditambahkan. Melodis, harmonis, ritmis, dan musim hujan tariris ya. Oke, kalau kita jelaskan saja, Bapak jelaskan aja. Melodis, harmonis, ritmis, perbedaannya nih, ya. Harus langsung ditangkap, tapi langsung bisa membedakan. Melodis itu alat musik yang mempunyai nada. Nah, fungsinya untuk membuat instrumen lagu pengganti vokal. Nah, itu melodis, ya. Jadi nggak ada yang nyanyi tapi diganti sama melodis. Teteng tetet do re mi fa sol mi do. Nah, itu alat musik melodis, dimainkannya dengan nada-nada. Nah, ya, itu alat musik melodis. Recorder, pianika, glockenspiel, dan lain-lain. Bisa biola, nah ya, tambahan yang lainnya bisa biola. Dan dibedakannya dengan cara gini. Apakah kita bernyanyi bisa diiringi pianika? Tidak. Karena sama-sama kita nyanyi, pianika juga memainkan nada. Nah, itu perbedaannya. Kalau harmonis, alat musik yang mempunyai nada dan fungsinya untuk mengiringi. Nah, di sini ada kesalahan, maaf. Pianika ini masuknya ke melodis ya. Nah, di sini keyboard bisa gitar. Ya, sini belum tergantikan nih. Ada keyboard, ada gitar. Pianika masuk ke melodis. Tapi pianika juga kalau bisa mengiringi atau bisa dibuatnya mainnya seperti keyboard, ya kan pianika juga ditiup ya. Nah, tapi kalau dimainkan untuk mengiringi sesak napas kita.
karena perlu tiupan yang bagus untuk memainkan musiknya. Nah, bedanya harmonis dan melodis apa? Kalau melodis itu tidak bisa untuk mengiringi, kalau harmonis alat musik bisa mengiringi. Contohnya keyboard, gitar, kecapi. Nah, jadi yang lain bernyanyi kita mengiringi. Nah, itu yang dinamakan musik harmonis. Nah, satu lagi gampang nih cara membedakan alat musik ritmis lebih gampang. Kenapa? Karena di alat musik ritmis ini alat musik yang tidak mempunyai nada, ya, tidak mempunyai nada alat musiknya dan kebanyakan dimainkan dengan cara dipukul. Nah, alat musik ritmis itu dimainkan dengan cara dipukul kebanyakan. Bedu contohnya, rebana. Ya, siapa di sini yang orang-orang kosidahan yang pernah main kosidahan? Magadir, Magadir. Nah, itu ya. Siapa yang di sini pernah main kosidahan? Nah, itu namanya alat musik ritmis, ya. Tapi bisa nih lagu Magadir juga dengan lagu Cherry Bell bisa dikolaborasikan. You are beautiful, beautiful. You are beautiful, beautiful. You are beautiful, beautiful. Nah, itu kolaborasi lagu Cherry Bell bernuansa qasidah ya. Nah, jadi kita bisa membedakan antara melodis, harmonis dan ritmis. Nah, oke, sudah ketangkap melodis, harmonis, ritmis. Melodis itu alat musik yang punya nada tapi tidak bisa mengiringi sebuah lagu, tapi untuk mengganti sebagai instrumen, memainkan melodi-melodinya saja. Kalau harmonis, alat musik yang mempunyai nada dan bisa untuk fungsinya mengiringi ketika bernyanyi. Nah, yang terakhir ada alat musik ritmis. Alat musik yang tidak mempunyai nada. Drum. Ya, tapi bisa mengiringi, tapi cuman kurang enak. Nah, penggabungan alat musik melodis, harmonis, ritmis dinamakan kalau secara bersama-sama dimainkan yaitu musik ensemble. Itu yang dinamakan musik ensemble itu. Tapi bisa kalau pianika saja bisa ensemble, tapi banyakan ya. Itu namanya ensemble sejenis. Kalau campuran antara melodis, harmonis, ritmis dimainkan secara bersama-sama dinamakan musik ensemble campuran. Drum, triangle, maracas ya. Dan nanti lihat seperti apa sih alat musik maracas, triangle, kecrek, simbal, drum, gendang itu termasuk alat musik apa? Ritmis ya. Nah, di sini lihat bentuk penyajian ensemble musik. Nah, di sini orkestra. Di dalam orkestra itu semua ada. Alat musik ritmis, harmonis, dan melodis. Gitar, bass, ya. Nah, kalau ini berarti ensemble sejenis. Karena hanya memainkan alat musik melodis. Yang memainkan biola, ya. Biola. Duet. Nah, di sini ada trio. Awas, bukan trio macan. Ya, bukan trio macan nih. Biola, ada biola bass ya namanya. Nah, ini sejenis juga. Ya, ini berarti musik ensemble juga. Nah, di sini band kebanyakan nih. Pasti di sini mahasiswanya suka band-band. Apalagi vokalis Ariel Noah ya. Banyak fansnya nih di sini. Banyak yang mengidam-idamkan Ariel Noah ya. Nah, di sini kita lihat band ada alat musik ritmis, melodis, dan harmonis. Apa alat musik ritmisnya dalam band? Drum. Apa yang maksud melodis? Ada gitar. Ya, ada harmonis, gitar juga. Gitar ada dua. Gitar sebagai fungsinya harmonis dan gitar sebagai melodis. Ya. Keroncong pun begitu. Ya, ada gitar kecil, gitar besar, biola, ada yang vokal. Jadi untuk membedakan melodis dan harmonis itu seperti tadi. Biasanya yang melodis tidak bisa untuk mengiringi, nah, ya recorder, trompet, ya.
Kita menyebut 17 Agustus tahun 45, yang enak nggak nyanyi sama trompet aja. Nah, tapi pakai keyboard, pakai apa bergabung jadi enak ya. Oke, kita lanjut. Nah, teknik dan syarat bermain ensemble musik atau musik ensemble. Yang pertama, disiplin. Nah, ya. Ini harus disiplin. Kenapa? Karena musik ensemble itu bermain musik secara bersama-sama. Kalau kita ada salah satu pemain musik yang tidak disiplin, merugikan pemain musik yang lain. Misalnya gini, kita latihan musik ensemble jam 7, hari Minggu ya, di situ bulet. Nah, ada yang datang jam 8, ada yang jam 9. Jadi tidak latihannya. Kasihan yang jam 7, kumpul di situ bulet, ya. Jadi yang jam 7 bisa naik kuda dulu berkeliling di situ bulet. Nah, makanya disiplin perlu. Ya, karena kalau tidak disiplin merugikan pemain musik yang lain. Jadi kita harus, yang kedua komitmen, betul. Kalau bermain musik ensemble itu komitmen. Kita megang apa nih? Kita drum, oh ya komitmen bermain drum. Kita bermain apa nih? Trompet, bermain trompet. Yang ketiga posisi badan. Apalagi kalau memegang alat tiup, posisi badan harus tegak. Kalau bungkuk, perutnya terhimpit, itu jadi pengap. Ya, posisi badan harus dan posisi badan juga kalau main drum, kalau bungkuk nggak bisa kan, nggak enak. Jadi tegak, ya. Posisi badan harus diketahui. Yang selanjutnya lancar membaca notasi. Ya, yang satu bisa membaca notasi, misalkan do re mi fa sol mi do. Yang satunya do re mi fa la. Nah, jadi fales. Jadi harus bisa membaca notasi, harus bisa. Yang kalau tidak membaca notasi, pilihlah alat musik yang tidak pakai notasi, kecerek yang gampang. Ces, ces gitu aja ya. Itu yang paling gampang. Nah, yang selanjutnya pernapasan. Nah, tadi yang pernapasan yang alat tiup, yang paling penting pernapasan itu di dalam alat tiup. Nah, yang terakhir kekompakan. Ya, harus kompak. Nah, jadi di mana kita berbunyi harus kompak. Waktunya kapan kita berbunyi, waktunya kapan kita bermain. Jangan sampai mendahului yang lain atau tidak sesuai dengan partitur. Misalkan Ibu kita Kartini, just langsung drum. Jadi kan kaget yang nyanyi, yang bernyanyi. Ibu kita just drum lagi, jebret. Nah itu, jadi kekompakan. Ibu kita just just. Nah ya, musik ensemble juga bisa dimainkan sama mulut, bisa. Ada yang jadi trompet misalnya, bisa ya. Nah itu syarat bermain ensemble: komitmen, disiplin, posisi badan, kekompakan, lancar membaca notasi, serta pernapasan. Nah di sini contoh nih, ya tidak ada yang solo, ya bisa duet, ya, oke, duo atau trio. Sekali lagi bukan trio macan ya. Trio bermain musik berarti di sini. Paduan suara, vokal grup, ensemble musik sekolah, orkestra, keroncong, band dan lain-lain. Intinya bermain musik ensemble itu bermain lebih dari satu. Ya, kalau satu bermain berarti solo atau demo, itu demo gitar, demo drum, itu bermainnya sendiri. Oke, itu yang dapat Bapak sampaikan. Siapa yang akan bertanya? Ada waktu sekitar 9 menit lagi. Oke, silakan. Mas, saya mau nanya, Pak. Oke, gas. Kalau pertunjukan opera itu termasuk penyajian ensemble nggak, Pak? Soalnya kan staf musiknya banyak, Pak. Opera apa misalkan? Kayak opera ini loh, Pak, yang suka biasa-biasa dinyanyiin, dipertunjukkan di Latin gitu, Pak. Ya, opera termasuk ensemble juga. Kan kata Bapak tadi dijelaskan.
Kalau alat musik yang memainkan lebih dari satu, berarti itu alat musik ensemble. Ya, baik alat musik ensemble sejenis atau campuran. Ya, oke. Bapak di sini akan memainkan salah satu alat musik, termasuk alat musik harmonis nih. Namanya kecapi. Ada yang pernah lihat? Nah, ya kecapi nih. Gue pengennya mah offline ya, biar bisa nyanyi bareng, melihat suara emas, perak, dan perunggunya kalian nih. Oh iya, Khalida gimana nih? Lagu Bapak udah beres belum? Khalida? Awas nunutan, Khalida. Khalida, halo? Khalida ada nggak? Hadir tidak? Hah? Sepertinya sinyalnya jelek. Oh ya, tolong dihubungi Khalida ya. Yang lagu Bapak penting di situ bulan segera gitu. Nah ya, kedengar ya. Jadi lagu Bapak memainkan alat musik tradisional nih, termasuk alat musik harmonis karena untuk mengiringi. Ini kecapi. Coba dilihat kalau dalam online di HP bisa di keyboard, di laptop. Kalau online di laptop bisa di HP. Buka lagu Tanah Sunda yang Bapak sampaikan minggu kemarin. Nah, lagu Tanah Sunda ciptaan Mang Koko ya. Tanah Sunda gemaripan numbara suka betah urang Sunda sing toeksa nyangga dharma anu nyata sepajajaran muga tongkas karan sing tulaten jeung rumaksa miara pakaian memang sawajibna geten titen rumawan tanah pusaka. Itu ada yang hafal? Nanti tolong hafalkan ya lagu itu. Tanah Sunda gemah dipa numbara suka betah urang Sunda sing toeksa nyangga dharma anu nyata. Coba Anita Ayu, silakan. Tanah Sunda, coba segitu. Tanah Sunda Kalau ketinggian boleh diturunkan teh. Ulang. Titen mawat tanah pusaka tanah Sunda segitu coba. Dari ketinggian. Tanah Sunda gemah ripa arah so bentar Pak. Oke. Nggak ada lirik. Oke, siapa yang bisa? Udah bisa, silakan. Mau mencoba.
Ayo silakan, Amanda bisa. Nah, nanti tugasnya lihat ya, lagu-lagu Tanah Sunda. Yang kedua ada lagu Isola nih. Isola ini menceritakan tentang UPI. Nah, nanti tugasnya lihat lagu Isola, lagu Tanah Sunda ya di YouTube bisa. Isola nih. Isola bumi Siliwangi liliwatan Bandung Lembang suku Tangkuban Parahu ngabedega endah agreng sigrong Isola bumi Siliwangi kepaan sewesiwi nusu diri na pribadi gerbabakti demi lemah cai Isola padamu ruti jauhna kajojo sanusantara kader-kader gerharapan bangsa di Isola mimitina tah eta lagu Isola teh UPI ya. Jadi aya laguna. Jadi kader-kader gerharapan bangsa teh dari Isola, dari UPI asalnya ya. Kader-kader yang menjadi pejabat pendidikan itu dari UPI. Oke, nanti kita masuk lagi nih, mau habis ya. Yang kedua masuk lagi sebentar saja ya. Oke. Masih on? Ada yang sudah nundutan? Mudah-mudahan corona segera berakhir ya, biar bisa langsung lah prakteknya. Jadi ini kita bikin paduan suara, rampak sekar, enak ya. Tanah Sunda, jadi enak nyanyi bareng-bareng. Gemah ripa, numbara, suka betah. Urang Sunda, sing toeksa, nyangga dharma anu nyata. Nah, jadi bisa menggunakan rampak sekar dan menggunakan alat musik harmonis. Itu. Oke, belum habis nih waktunya. Berapa menit lagi nih, Amanda? Ya? Oke. Amanda nggak di jalan lagi sekarang? Kok nggak ke Pangandaran? Mana oleh-olehnya dari Pangandaran? Pasir setruk gitu, oleh-oleh kirim atau 2 truk. Oke, ya. Daripada kita diberhentikan oleh Zoom, mendingannya berhenti sendiri ya. Kita masuk lagi season kedua. Oke, izin live dulu nih.